dari kawan-kawan di sini, karena kan ini kan mungkin dari audiens di sini kemungkinan sebagian besar mungkin adalah orang-orang yang memang bekerja di bidang geografi atau pemetaan. Jadi karena memang saya lagi mengembangkan suatu portal dashboard yang saat ini terus kami kelola, ya mudah-mudahan kami bisa dapat masukan dan bisa meningkatkan lagi dan menambah sisi informatifan dari si portal itu sendiri, seperti itu. Nah, ini karena waktunya 30 menit ya, Mas Danis ya. Silakan. Ya. Jadi saya tidak mau berpanjang lebar dan ini sebenarnya jamnya jam 7, jadi kurang ini juga sebenarnya. Kalau lama-lama nanti bisa mengganggu waktu tidur ini audiens nih, jam-jam malam ya. Jadi ini memang jam-jam berkumpulnya keluarga ya sebenarnya. Tapi alhamdulillah teman-teman bisa hadir di sini. Ya tadi saya bilang saya tidak akan mungkin tidak memberikan informasi, tidak selalu memberikan informasi, tapi di sini teman-teman juga bisa memberikan informasi dan tambahan buat saya, kira-kira seperti itu. Kita saling sharing dan diskusi lah, kira-kira seperti itu. Baik, tidak berpanjang lebar, saya langsung saja memaparkan materi diskusi. Ini saya sudah siapkan slide-nya. Saya coba share screen. Oke, baik, sudah terlihat semua ya, Mas, Mbak, Bapak, Ibu semua? Ya, di saya sudah terlihat, Mas. Sudah terlihat, alhamdulillah. Ya. Oke. Baik, ya, jadi ini adalah slide yang sebenarnya pernah saya paparkan juga di BNPB. Kebetulan kami sudah 2 kali ya meeting dengan BNPB. Jadi pada saat kita launch portal kita, ternyata BNPB tertarik untuk berkolaborasi dan kita sudah 2 kali berdiskusi dengan sana. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai peran informasi geospasial dalam penanganan COVID-19. Sebenarnya dalam materi diskusi ini, dalam slide ini sebenarnya saya akan men-share hal-hal yang sudah saya dan tim ya di Departemen Geografi lakukan untuk berkontribusi dalam penanganan COVID-19 menggunakan informasi geospasial. Yang mana semuanya itu sudah ada di dalam portal kami, namanya portal si COVID. Nah, ini portalnya. Jadi Bapak Ibu, Mas Mbak sudah bisa akses ini si COVID ini. Ini kalau nanti susah mencarinya, nanti saya akan share linknya ya di chat itu. Jadi ini kami kembangkan portal ini si COVID-19. Jadi informasinya sini beragam ya tema-temanya. Jadi tidak hanya kalau dilihat sini kan adalah peta kerawanan ya. Jadi tidak hanya peta kerawanan saja, ada 3 tema di dalamnya. Nah ini yang akan mau saya bahas serta mungkin metodologinya juga. Siapa tahu nanti saya dapat masukan dari audiens semua seperti itu, sehingga bisa menambah kekayaan atau sisi keinformatifan atau akurasi dari informasi yang sudah kami kembangkan seperti ini, seperti itu. Nah, alhamdulillahnya si COVID ini sudah masuk ya di dalam portal Inaris, kemudian sudah di-linkkan juga di portalnya ID, seperti itu. Dan terakhir saya dapat informasi, mohon maaf ini saya dari WA ya. Jadi si COVID ini masuk 5 dashboard yang sudah direcognize sama Esri ya, perwakilan dari Indonesia. Nah ya, Indonesia kita ada di Indonesia ada 5 ya dashboardnya. Ya ini dari Esri sih sebetulnya, karena memang platform kita dari Esri. Jadi mungkin di sini direcognize oleh Esri bahwa kita bisa dibilang bisa dijadikan acuan ya dalam hal sharing informasi mengenai COVID-19 ini, seperti itu. Oke, baik ya. Saya langsung saja. Jadi
yang melatar belakangi portal ini dibuat sebenarnya karena pada saat itu sekitar tanggal 10 sampai 15 itu kita sebenarnya saya pribadi masih merasa resah. Kenapa? Karena belum ada peta sebaran. Pada saat itu belum ada peta sebaran pasien maupun peta yang menunjukkan zona merah dari penyebaran COVID itu. Kalau kita mengacu ke portalnya Kemenkes, di situ hanya ada list mengenai kasus per kasus ya. Dari pasien, misalnya kasus 01, kasus 02, kasus 03, dan seterusnya. Pada saat itu ya, pada sekitar tanggal tersebut, 10 sampai 15 Maret. Nah, padahal dari sisi saya, ini saya sudah resah nih. Ini penyebaran sudah sampai mana? Dan kacaunya lagi pada saat itu memang pemerintah belum bisa mempublish lokasinya. Sehingga ya kita akan menjadi cemas ya, ini penyebarannya sudah sampai mana. Dan akhirnya sedikit terkuak lah ya lokasi dari si pasien kasus 0 pertama, 0 kedua, dan 01, 02, 03 ya. Ternyata mereka berdomisili di Depok pada saat itu ya. Ini nih yang pasien pertama ya, pasien COVID kasus pertama, kasus 01, 02, 03. Jadi domisili di Depok. Nah, lantas apakah satu Depok itu kita katakan rawan? Kan belum tentu juga. Ya kan? Karena kita tidak tahu lokasi dia spesifiknya itu di mana. Karena di situ hanya dicantumkan ini dari berita-berita ya, di Depok lokasinya. Nah, jadi pada saat itu memang pemerintah masih belum mempublish domisili dari setiap pasien. Nah, alhamdulillahnya tidak lama setelahnya Pemda akhirnya mulai mempublish lokasi-lokasi pasien ya suspek positif ODP maupun PDP maupun ODP dengan skala yang cukup detail, yaitu unit kelurahan. Jadi yang muncul pertama kali itu adalah dari DKI Jakarta. Kalau saya pantau ya pada saat itu DKI Jakarta duluan yang mempublish. Kemudian diikuti dengan Pikobarnya milik Jawa Barat. Tidak lama setelahnya muncul lagi peta-peta yang berisi sebaran suspek positif ODP maupun PDP pada pemda-pemda lain, Kota Tangerang, kemudian Kota Bogor, Jogja, dan seterusnya. Nah, namun pada saat itu belum ada nih portal nasional yang istilahnya mengkolek atau menggabungkan data-data tersebut menjadi satu portal atau satu peta seperti itu. Saya paham kenapa, karena memang format datanya pun beda-beda sebenarnya ya. Ini kalau saya pengalaman mengolah data itu format datanya beda-beda. Antara DKI dengan Jabar itu formatnya beda-beda. Kemudian Jatim pun mengeluarkan, tapi sayangnya dia masih basis kabupaten kota. Tidak sama seperti Jakarta, Jawa Barat, ya, dan lain sebagainya yang detail per kelurahan. Jadi formatnya beda-beda. Mungkin itulah kesulitan. Tapi saya berinisiatif. Saya mencoba mengumpulkan sebaran titik-titiknya tersebut. Nah, kemudian selain saya buat sebaran titik-titiknya itu, kemudian saya coba buat juga peta rawannya, zona rawannya. Karena itu kan titik-titik ya. Jadi titik-titik itu sebenarnya adalah bukan titik domisili spesifik rumah tinggal, bukan. Jadi titik itu adalah titik kelurahan di mana terdapat pasien suspek positif ODP maupun PDP. Jadi titik itu bukan merepresentasikan lokasi tempat tinggal, tidak. Jadi sudah cukup bagus ya sebenarnya terjamin privasinya seperti itu. Nah, ini adalah contoh Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya. Ini adalah portal yang pertama kali saya buat ini. Jadi caranya seperti apa? Ini manual sekali. Jadi dari setiap portal Pemda tadi, saya print screen
saya georeference, lalu saya digit seperti itu. Ya, jadi itu yang saya lakukan. Jadi saya print screen setiap portal itu, setiap harinya saya georeference, saya digitasi. Kemudian setelah itu titik-titik itu saya upload di server ini. Gigispot kebetulan ini server gratisan pada saat itu. Kemudian saya upload supaya bisa di-share ke, ya pada saat itu saya tujuannya hanya share di media sosial. Jadi ya bertujuan mungkin untuk memberikan informasi ke kawan-kawan sejawat saya yang berhubungan dengan media sosial saya, supaya bisa hati-hati nih, waspadalah dengan status lokasi tempat tinggal kalian, apakah masuk zona merah apa tidak. Saya ingin memberikan sharing informasi seperti itu. Jadi ini buatnya manual sekali. Jadi saya print screen, georeference, kemudian saya digitasi titik-titiknya. Kemudian saya masukkan ke sini. Kebetulan ini adalah server ya, server gratis. Jadi bisa di-share, orang bisa buka kliknya nih, petanya interaktif, bisa di zoom in, bisa di zoom out. Jadi bukan JPEG dia keluarnya. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk model rawan yang saya lakukan adalah simple sebenarnya. Pada prinsipnya adalah zona rawan itu adalah zona wilayah-wilayah yang terdapat sebaran suspek positif ODP, ODP maupun PDP. Jadi faktor paling utamanya itu adalah di dalam wilayah tersebut ada nggak sih titik-titik sebaran suspek positif ODP maupun PDP ini? Karena datanya titik, yang saya lakukan adalah melakukan ini density analysis. Jadi bagi teman-teman yang bergerak di bidang pemetaan ya, pasti paham ya yang namanya density analysis. Jadi simpel sebenarnya. Jadi dari sebaran titik-titik positif PDP dan ODP ini saya lakukan density analysis. Di ArcGIS itu ada kernel analisis ya. Nah, saya lakukan itu. Sehingga kita bisa melihat sini ada zona warna-warni ya dari hasilnya. Yang warna merah itu artinya indeks kepadatannya tinggi, berarti di sana memang banyak sebarannya tinggi, sebaran titiknya. Semakin warna hijau berarti memang sebaran titiknya rendah. Seperti itu. Sehingga dalam konteks ini yang warna merah nih, nah hati-hati ini ada zona rawan nih, zona rawan penyebaran COVID-19. Karena di situ banyak sekali si suspek positif ODP dan PDP yang tinggal di lingkungan tersebut. Nah, kemudian saya juga tambahkan dua variabel lain, yaitu sebaran sarana transportasi, kemudian juga kepadatan bangunan. Nah, sebaran sarana transportasi ini sama prinsipnya saya lakukan density analysis seperti itu. Ini titik-titiknya ini saya ambil dari OpenStreetMap ya. Jadi ini free. Jadi berisi ya sarana transportasi. Jadi titik-titik stasiun, terminal, stasiun MRT dan lain sebagainya. Karena kenapa saya ambil ini? Karena pada saat itu isu yang berkembang itu adalah penyebaran ini sangat masif melalui media dari ini sarana transportasi. Pada saat itu kan masyarakat mungkin belum aware ya, tidak seperti saat ini. Dulu kan masih bersikap acuh tak acuh ya, belum waspada seperti saat ini. Jadi masih menggunakan sarana transportasi dan lain sebagainya. Padahal di situ sangat besar sekali si virus itu menular ya melalui media-media yang ada di sarana transportasi seperti itu. Nah, oleh karena itu saya coba gunakan variabel ini. Nah, sebenarnya ini saya pakai ini melihat juga bagaimana si Pemprov DKI pada saat itu juga melakukan hal yang sama. Cuma bedanya pada saat Pemprov DKI mereka melakukan buffering. Yang di buffering bukan ini ya, bukan titik-titik stasiun tapi jalan kereta pada saat itu. Nah, sehingga di buffer kalau nggak salah itu sekitar 2 kilo ya kalau nggak salah. Sehingga artinya masyarakat yang tinggal 2 kilometer dari dari rel kereta itu dianggap rawan. Nah,
pada saat itu kan muncul loh kok bisa seperti itu tata cara ininya, sehingga kelihatannya besar sekali area zona rawannya seperti itu ya. Nah, kalau saya berbeda. Saya tidak membuffer dari sisi line dari trek jalan kereta apinya, tetapi dari stasiun-stasiunnya. Nah, artinya apa? Orang-orang yang tinggal dekat dengan stasiun-stasiun itu pasti biasanya menggunakan transportasi umum seperti itu. Seperti itu. Jadi saya menggunakan itu titik-titik sarana transportasinya, terminal, halte dan sebagainya. Kemudian variabel berikutnya adalah kepadatan bangunan. Nah, ini adalah peta kepadatan bangunan berbasis pixel. Jadi ini kalau kita klik pixelnya, ini muncul nilai kepadatan bangunannya berapa persen, seperti itu. Nah, variabel kepadatan bangunan ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena logikanya semakin padat bangunannya, berarti semakin padat juga penduduknya di situ. Sehingga apa? Kalau ada virus ya di lingkungan tersebut, itu berpotensial menyebar dengan sangat cepat. Itu logika saya, asumsi saya seperti itu. Nah, jadi kedua variabel ini nanti digunakan sebagai penajam untuk mendapatkan area rawan, zona rawannya. Artinya begini, misalkan dalam peta sebaran suspek positif ya, ini sama-sama merah nih. Ada suatu wilayah A dan B, ini sama-sama merah dari sudut dari variabel sebaran suspek positifnya dari sini ya, sama-sama merah. Tetapi yang di wilayah A dia bukan daerah perkotaan, artinya daerah pedesaan di mana sarana transportasi rendah, pada penduduk yang rendah. Sedangkan di wilayah B dia daerah perkotaan nih, penduduknya padat, sarana transportasinya banyak. Nah, dalam konteks ini kan harusnya asumsinya adalah wilayah B ini adalah yang paling rawan dibandingkan wilayah A. Jadi kedua variabel ini hanya untuk mempertajam analisis kerawanannya dari sudut pandang sebaran suspek positif ini. Jadi ini di overlay kira-kira seperti itu sehingga dapatkan peta zona rawannya. Nah, ini adalah portal yang akhirnya dikembangkan oleh Departemen Geografi, karena kita tidak menggunakan server gratis yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi kita gunakan portal yang lebih baik lagi, dan seperti ini. Jadi di sini bisa terlihat ya sebaran titik-titik pasien positif, ODP maupun PDP. Juga di belakangnya ada wilayah zona rawan. Artinya yang warna merah ini berarti zonanya sangat rawan tinggi ya. Zonanya rawan tinggi penyebaran corona COVID-19. Di mana karakteristiknya di situ adalah pasti banyak sebaran pasien positif, ODP maupun PDP. Kemudian sarana transportasinya padat, banyak, serta penduduk atau kepadatan bangunannya sangat tinggi seperti itu. Nah, ini asumsinya seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat ini ada kolom yang menunjukkan estimasi jumlah penduduk di zona rawan tinggi. Nah, jadi ini didapat dari mana? Ini di overlay antara peta rawan tinggi saja, kemudian kita overlay dengan data people in pixel. Nah, jadi kita punya peta penduduk, kira-kira seperti itu. Peta penduduk ini basisnya pixel yang sudah kami generate, kita buat ya, bekerja sama dengan sebuah startup ya. Sebenarnya saya juga terlibat di dalamnya. Seperti itu, kita buat peta kepadatan penduduk berbasis pixel, sangat detail sekali, yaitu pixelnya basisnya 30 x 30 meter ya. Kemudian kita overlay kira-kira seperti itu, sehingga kita bisa mengestimasi nih, misalkan di Kecamatan Kramat Jati yang terdapat penduduknya itu sebanyak 363.751 jiwa yang berada di zona rawan tinggi, kayak gitu. Dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi ini hasil overlay antara peta rawan tinggi dengan people in pixel, data people in pixel. Nah, ini saya sedikit membahas mengenai apa sih people in pixel itu.
Jadi ini adalah peta sebaran jumlah penduduk per pixel dengan ukuran 30 kali 30 meter. Ini didapat dari mana? Pertama ini didapat dari ekstraksi informasi persen building density atau data PBD. Persen building density itu maksudnya adalah peta kepadatan bangunan. Jadi peta kepadatan bangunan ini atau persen building density ini diolah menggunakan data cita satelit resolusi tinggi, kemudian data satelit Landsat 8. Itulah sebabnya kenapa ukuran pixel 30 ke 30 meter, karena mengacu kepada ukuran pixel Landsat 8. Kemudian kita gunakan juga data DMSP. Nah, dari 3 satelit ini kita olah menghasilkan PBD atau persen building density. Jadi data kepadatan bangunan nilai pixelnya 0 sampai 100 ya, 0 sampai 100% gitu ya. Dalam ukuran 30 kali 30 meter ya. Seperti itu. Kemudian dari PBD ini kemudian kita kalibrasi dengan PODES sehingga menghasilkan data people in pixel seperti itu. Untuk persen building density kebetulan sudah kami publish dalam jurnal, sudah terbit, dan ini metodologinya kira-kira seperti ini. Jadi yang saya lakukan adalah kami mengambil sampel dari daerah Jakarta, karena kasusnya ini studi kasusnya ada daerah DKI Jakarta ya, pembuatan peta kepadatan bangunannya. Kemudian kami ambil sampel, kemudian didigitasi bangunannya seperti itu, sehingga menghasilkan seperti ini petanya. Lalu kotak-kotak ini adalah ukuran dari pixel-pixel Landsat, satelit Landsat ya, yang ukuran 30 kali 30 meter. Yang kemudian kami hitung setiap kotak-kotak ini berapa persentase luas bangunannya. Nah, jadi kita overlay. Setelah dapat setiap kotak ini berapa persentase bangunannya, kemudian kita korelasikan dengan keempat variabel prediktor ini. Jadi NDBI, NDWI, SAFIT, dan thermal. Hasilnya dari keempat variabel ini cukup bagus ya. Kemudian kita buat regresinya, ini R-square-nya 0,7 seperti itu. Sehingga setelah kita dapat rumus regresinya, nah inilah hasilnya peta kepadatan bangunan ya DKI Jakarta. Jadi ini kalau kita klik, ini nilainya 0 sampai 100%. Ini beda dengan NDBI ya. Kalau kita biasa menggunakan cita satelit Landsat 8 kan sering ada yang namanya indeks kepadatan bangunan. Nah, atau yang disebut dengan NDBI tersebut. Nah, NDBI ini beda, dia indeks. Nilainya bukan suatu persentase 0 sampai 100 ya. Kemudian juga dia masih error dalam hal membedakan antara bangunan dengan lahan kering. Jadi kalau bangunan dan lahan kering ini sama-sama tinggi nilai NDBI-nya, jadi tidak bisa kita pisahkan tuh seperti itu. Nah, kalau ini sudah bisa dipisahkan. Lahan kering pasti nilai building density-nya rendah, kalau ada bangunan berarti dia tinggi kepadatannya seperti itu. Nah, dari sini baru kita bisa turunkan ke dalam data people in pixel. Nah, sebelumnya ini kita sudah bangun persen building density sepulau Jawa. Ini sudah kita lakukan menggunakan cloud computing ya, pakai Earth Engine, kira-kira seperti itu. Nah, ini transformasi persen building density menjadi people in pixel. Nah, kira-kira seperti ini konsepnya. Katakanlah di suatu desa A misalkan ya, itu kalau kita overlay dengan batas desanya ini menghasilkan 4 pixel PBD ya. Yang masing-masing nilainya 50%, 100%, 80%, 20%. Kemudian di PBD di desa A tersebut mengacu pada data PODES, katakanlah jumlah penduduknya 20 jiwa. Nah, 20 jiwa ini kita bisa alokasikan di setiap pixel ini berapa penduduknya sesuai dengan nilai PBD-nya. Jadi ini sebenarnya konsep persentase saja sih sebenarnya. Sehingga kita dapatkanlah kalau di sini PBD-nya 50%, di sini total 20 jiwa, maka di sini 5 jiwa pixel di sini. Kalau ini 100% PBD-nya, kepadatan bangunannya, artinya full bangunan semua, maka bisa diasumsikan ini dia 10 jiwa. Dan seterusnya. Sehingga kalau kita total pixel ini, PIP-nya, di dalam desa A, maka jumlahnya sama, 20 jiwa sesuai dengan data PODES-nya. Jadi ini metodologi dalam pembuatan data people in pixel, seperti itu. Nah, ini adalah data people
Pixel yang sudah kami hasilkan se-Pulau Jawa, kolaborasi penelitian geografi UI dengan Infimap, startup yang tadi saya jelaskan. Jadi bisa terlihat ya ini yang merah itu berarti ya penduduknya tinggi ya. Dan ini sudah di masking dengan pemukiman seperti itu. Jadi ini sudah bisa diasumsikannya adalah sebaran-sebaran penduduk lah ya, yang bisa dibilang ini sangat detail ya, bisa dibilang sangat detail, lebih detail dibandingkan data BPS. Nah inilah tadi yang kita gunakan untuk menghitung atau mengestimasi jumlah penduduk yang berada di zona rawan tinggi. Jadi kita overlay seperti itu. Nah ini contoh data people in pixel detail. Ini sudah kita lakukan, tapi studi kasus hanya di DKI Jakarta. Jadi kalau kita klik titiknya ini, jadi ini bentuknya titik ya, sebenarnya sih raster ya, pixel ya. Tapi ini karena kebutuhan pengolahan data, jadi kita convert ke vektor titik. Jadi kalau kita klik, itu sudah ada informasi umurnya nih. Jadi titik ini jumlah penduduk yang umurnya 50-54 itu ada berapa? Oh, sekitar 2 orang. Umur 35-39 berapa orang? 5. Dan seterusnya. Ini sudah kita lakukan dan baru hanya dilakukan di wilayah DKI Jakarta saja. Seperti itu. Ini data PIP detail. Nah, itu seperti itu. Jadi ini yang sudah kita kembangkan percent building density, kemudian PIP ya. Kemudian selain itu kita juga mengembangkan data travel time atau waktu tempuh. Jadi waktu tempuh adalah waktu total yang dibutuhkan dalam sebuah perjalanan. Jadi waktu tempuh ini dihitung dari kecepatan dan jarak dari tiap segmen. Ini sebenarnya mirip seperti data di Google Maps. Jadi kalau Google Maps itu kan bukan lagi jarak ya, kalau kita mau melakukan perjalanan dari titik A ke titik B, yang keluar itu sudah dalam bentuk waktu ya, waktu tempuh. Jadi bukan lagi jarak. Artinya dalam segmen jalannya itu sudah ada kecepatannya, estimasi kecepatannya, ya kemudian waktu tempuhnya, ya. Jadi sudah ada trafficnya itu, informasi trafficnya. Nah kita coba membuat versi kita sendiri, ya kira-kira seperti itulah. Kita mau mencoba membuat seperti yang dilakukan oleh Google, ya. Jadi kita coba buat petanya seperti ini peta jaringan jalan yang sudah kita hasilkan. Jadi setiap jaringan segmen jalan ini sudah kita masukkan kecepatannya ya. Sehingga kalau ada kecepatan dan jarak kita bisa dapatkan waktu tempuhnya seperti itu. Nah, ini selain ada waktu tempuhnya, ini juga ada arah ini ya, arah pergerakannya. Karena ini datanya sangat detail ya, 1:1000, jadi jalan 2 ruas itu bisa terdeteksi ya. Karena 2 ruas itu kan bisa jadi berbeda arahnya, arah perjalanannya. Yang satu ke utara misalkan, yang satu lagi ke selatan. Yang satu ke barat bisa jadi satu lagi ke timur. Jadi ini petanya sangat detail sekali, ada arahnya, kemudian ada waktu tempuhnya seperti itu. Nah, waktu tempuh yang kita gunakan pun ini historical ya. Jadi bukan data real ya, bukan real time kayak Google Maps gitu ya. Misalkan hari ini ada ada kemacetan misalkan, ada demo misalkan merah seperti itu. Itu berarti kan real time. Nah, kalau kita tidak, kita historical. Jadi kita menggunakan rata dan menggunakan pendekatan lain, semisal kelas jalan dan lain sebagainya, untuk menghasilkan waktu tempuh tersebut. Nah, ini seperti ini ya. Jadi di dalam atributnya di sini sudah ada setiap segmen itu ada waktunya, waktu tempuhnya. Seperti itu. Nah, ini contoh perbedaan antara data kami, travel time dengan data Google Maps. Jadi kita plot dari satu lokasi tujuan, dari lokasi awal ke lokasi tujuan yang sama ya di Google Maps. Ternyata selisihnya cuma 7 menit gitu ya. Seperti itu. Nah, data travel time ini bisa dimanfaatkan buat apa? Ini contoh penerapan data travel time dan people in pixel. Nah, ini gabungan nih. Travel time dan people in pixel dalam bidang kebencanaan. Ini sudah
pernah dilakukan penelitiannya oleh mahasiswa kami. Jadi temanya adalah penentuan lokasi usulan tempat evakuasi sementara bencana tsunami menggunakan network analysis ya, berbasis travel time seperti itu. Jadi ini contoh adalah titik-titik yang warna hitam-hitam ini ya, hitam ada benderanya di peta ini. Ini adalah shelter yang diusulkan. Ya. Shelter usulan itu bisa jadi masjid, hotel ya dan lain sebagainya. Tentu wilayah-wilayah lokasi shelter yang diusulkan adalah yang berada di wilayah-wilayah yang memang rawan bencana tsunami. Nah, sebagai contoh di sini kan dia dekat dengan pantai ya. Artinya kalau memang terjadi tsunami, nah ini ini menjadi wilayah yang terdampak. Oleh karena itu diusulkan sebuah shelter seperti ini. Nah, kemudian shelter ini dihitung jangkauannya sebesar 30 menit. Nah, ini ada jangkauannya nih di legendanya. Jadi warna hijau berarti dia mampu ditempuh waktu 5 menit. Sampai semakin warna merah berarti dia waktu bisa ditempuh semakin lama, 30 menit. Artinya orang-orang yang berada di wilayah warna merah ini mencapai shelter ini butuh waktu sekitar 30 menit. Lebih dari 30 menit adalah wilayah yang sangat waktu yang sangat berbahaya karena teorinya saat rewarding system menyala, memberikan alert gitu ya. Nah, dari mulai sampai si gelombang itu masuk ke daratan itu secara teori ya itu sebesar 30 menit. Sehingga kita buat threshold-nya dari 30 menit. Nah, sehingga inilah adalah wilayah-wilayah yang memang bisa tercoverage oleh si setiap shelter-shelter usulan seperti itu. Nah, kita gunakan ini adalah travel time, bukan jarak. Karena kalau jarak beda, itu tidak detail sebenarnya. Karena kan setiap segmen kan pasti beda-beda. Ada yang jalanan segmen jalan ya, ada yang jalannya jalan besar, ada mungkin jalan kecil. Yang mana waktu tempuhnya berbeda. Atau sama-sama jalan nih jalan besar, tapi yang satu ada pasar, yang satu tidak. Nah, ini kan beda juga waktu tempuhnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dalam konteks bukan isu ya, ini wabah pandemi COVID-19 ini, travel time bisa kita gunakan juga untuk melihat seberapa besar sih jangkauan area terjangkau oleh rumah sakit rujukan. Nah, ini coba kami running ya. Ini adalah data-data sebaran titik-titik rumah sakit rujukan ya. Kemudian kita running kita run jangkauannya sejauh 30 menit ya. Nah, hasilnya adalah warna merah-merah ini nih zonanya. Artinya apa? Hanya 30% ya di wilayah Pulau Jawa yang dapat menjangkau fasilitas kesehatan si rumah sakit rujukan ini ya tentunya. Ya, dalam waktu 30 menit. Jadi banyak masyarakat itu yang masih jauh tinggalnya. Jadi untuk mencapai ke rumah sakit rujukan ini butuh waktu yang lama seperti itu. Nah, itu pemanfaatannya ya, rumah sakit travel time ini. Baik, nah ini tema dari tema informasi lain ya. Kalau tadi adalah peta sebaran corona, nah kalau ini adalah kami mencoba membuat model prediksi penjalaran atau spreading COVID-19 Pulau Jawa. Nah, jadi kan sudah begitu banyak ya forecasting atau prediksi menggunakan model matematik ya. Tapi belum ada yang memodelkan secara spasial. Nah, di sini saya mencoba membuat model secara spasial, prediksi penjalaran atau spreading COVID-19 di Pulau Jawa saja. Nah, model ini didasari dari tren penyebaran dari tanggal 15 sampai tanggal 24 Maret menggunakan 7 variabel prediktor. Jadi model memiliki hubungan signifikan yaitu R-square 0,67 ya, dengan variabel aksesibilitas jalan atau transportasi ternyata menjadi faktor utama penyebab penyebaran. Jadi ada analisis faktornya. Nah, jadi ini adalah sampel data yang kami gunakan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kami terus mengupdate di portal itu data-datanya dari mulai harian ya. Nah, ini yang kami ambil adalah dari tanggal 15 Maret
sebaran tanggal 15 Maret, sebaran tanggal 20 Maret, dan tanggal 25 Maret. Nah, jadi ini sebaran-sebaran titik-titik pasien positif ODP maupun PDP. Nah, dari sini kita bisa lihat nih pelebaran atau penyebarannya ya. Zonanya yang tadinya merahnya sedikit di Jakarta menjadi melebar dan makin melebar ya. Bahkan di Bandung sudah besar area zona rawan tingginya seperti itu di tanggal 25 Maret. Nah, setelah itu saya mencoba mengambil titik-titik sampel pakai random sampel ya. Ini random titiknya. Ada sekitar 11.350 sampel point seperti itu. Jadi ini titik-titiknya. Jadi yang warna merah ini berarti titik-titiknya ini berada di wilayah rawan tinggi, wilayah zona rawan atau wilayah yang terpapar pada tanggal 15 Maret. Artinya dia terpapar lebih lama, ya, mulai dari 15 Maret. Kemudian yang warna orange, bobotnya 2 ini, ya, warna orange, ini berarti adalah sebaran titik-titik yang pada wilayah yang terpapar sejak tanggal 20 Maret. Kemudian warna hijau muda, ini adalah titik-titik yang sebarannya, titik-titik yang berada pada wilayah yang terpapar sejak tanggal 25 Maret. Dan terakhir warna biru, ini adalah titik-titik yang berada di zona yang belum terpapar. Seperti itu. Nah, ini kemudian kita korelasikan dengan 7 variabel prediktor ini. Yang pertama adalah kepadatan bangunan. Jadi asumsi saya ini adalah semakin padat bangunan, bisa jadi semakin cepat penyebaran virusnya, seperti itu. Nah, ini didapat dari data percent building density yang sudah saya jelaskan di awal, Pulau Jawa yang sudah kita buat. Jadi ini variabel prediktor pertama. Kemudian variabel prediktor kedua adalah jarak dari sarana transportasi. Jadi titik-titik sebaran sarana transportasi tadi kayak terminal, stasiun gitu ya. Nah, ini kita lakukan analisis equine distance. Jadi equine distance itu analisis proximity ya. Jadi menghasilkan data raster yang pikselnya itu merupakan representasi nilai jarak dari sumber inputnya, itu dalam konteks ini adalah si titik-titik transportasi tadi. Nah, sehingga bisa dilihat sini, kalau yang warnanya kuning, ini berarti dia semakin dekat nih. Berarti nilainya rendah dia. Jaraknya dekat ya. Jadi karena ini merepresentasikan jarak. Jadi nilainya rendah, artinya sangat dekat dengan sarana-sarana transportasi yang ada. Semakin warna ungu, ini berarti nilainya semakin besar nih. Artinya jaraknya semakin jauh ya dari keberadaan sarana transportasi yang ada. Seperti itu. Jadi asumsi saya ini adalah bisa jadi ini semakin dekat dengan sarana transportasi, wilayah tersebut bisa jadi potensial cepat terpapar oleh si COVID-19. Kemudian variabel 3, ini adalah jarak dari pusat epicentrum. Nah, pada konteks ini epicentrumnya saya tentukan di DKI Jakarta. Nah, ini sama. Yang saya lakukan adalah menggunakan Euclid distance. Jadi, yang warna kuning ini berarti piksel-piksel atau area-area yang memang dekat dengan si epicentrumnya ya, di DKI Jakarta. Nah, semakin warna biru berarti semakin jauh dia. Dari epicentrumnya. Kemudian, variabel 4 ini adalah kepadatan sarana transportasi. Jadi ini mirip dengan variabel 2, bedanya adalah pada analisisnya. Kalau di variabel 4 ini adalah saya menggunakan kernel density. Jadi titik-titik itu di density analisis, seperti tadi yang sudah saya lakukan untuk data sebaran pasien. Kalau di variabel 2 dilakukan Euclid distance, kalau di variabel 4 ini adalah dilakukan analisis kepadatan heat map-nya. Nah, jadi yang warna merah ini berarti banyak sekali nih sarana transportasi yang ada. Ini kan Jakarta. Ini Bandung ya. Ini banyak sekali. Ini saya gunakan data OSM, OpenStreetMap. Kemudian di variabel 5 ini ada kepadatan POI, pusat keramaian. Ya. Kemudian di variabel 6 ada jarak dari kota besar. Ya, ini saya lakukan adalah Euclid distance. Jadi sama tadi ya dengan variabel 2, cuma kalau variabel ini saya melakukan Euclid distance-nya dari kota-kota besar seperti titik Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Jogja, dan lain sebagainya.
Kemudian variabel 7 adalah kepadatan jaringan jalan. Jadi data-data segmen jaringan jalan tadi yang dari travel time tadi, ini saya lakukan kernel density untuk semua kelas jalan. Seperti itu. Untuk semua kelas jalan. Jadi ini pixel ya, jadi basisnya pixel. Jadi semakin warna putih pixel berarti semakin banyak di situ segmen jalannya. Nah, semakin gelap berarti memang semakin sedikit keberadaan jaringan jalan di wilayah tersebut. Nah, jadi ini adalah 7 variabel prediktor untuk memprediksi sebenarnya kira-kira seperti apa sih karakteristik wilayah yang akan tercepat terpaparnya oleh si COVID ini, seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan overlay dari titik-titik tadi ini, titik sampel ini ke 7 variabel ini, kemudian kita lakukan analisis statistik. Jadi ternyata korelasinya cukup signifikan ya, berhubungan. Jadi R square-nya sekitar 0,67 dari seluruh variabel tersebut. Jadi signifikan ya, cukup mempengaruhi dari ketujuh variabel prediktor tersebut untuk dibangun model regresinya. Dan di sini bisa terlihat ternyata density jalan ya yang paling tinggi mempengaruhi terhadap penyebaran COVID tadi, seperti itu. Nah, sehingga hasil dari model regresi ini saya interpolasi ke dalam data spasial seperti ini. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah model prediksi penyebaran secara spasial yang dibuat dari 7 variabel tadi. Jadi warna merah ini adalah wilayah-wilayah dengan indeks yang tinggi. Artinya dia akan cepat terpapar. Karena karakteristiknya tadi, mungkin dia density jaringan jalannya tinggi, kemudian apa tadi sini ya? Nah, kepadatan transportasinya juga tinggi dan lain sebagainya. Membuat dia wilayah dengan karakteristik ini adalah wilayah-wilayah yang cepat terpapar. Kemudian semakin warna hijau tua ya, berarti nilai indeksnya rendah. Artinya dia akan terpapar lebih lama dibandingkan dengan yang lainnya, seperti itu. Ya, jadi ini adalah indeks prediksi penyebaran secara spasial. Ini saya belum menggunakan waktu ya, jadi ini hanya untuk melihat persebarannya secara spasial. Sehingga kalau saya buatkan video sebarannya berdasarkan threshold-nya, kira-kira sebarannya jadi seperti ini ya. Nah, ini dalam bentuk video. Nah, ini dimulai dari Jakarta, ya, kemudian mulai menyebar. Nah, di kota-kota besar. Nah, ini kalau asumsinya kalau tidak ada tindakan yang tegas oleh pemerintah, misalkan dengan menutup keran mobilisasi aksesibilitas, ya nanti akan bentuknya seperti ini, nyebar semua ke wilayah-wilayah yang lain, seperti itu. Nah, ini model prediksi penyebaran secara spasial yang dihasilkan dari sebaran penderita dari tanggal 15, 20, dan 25 Maret. Seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat tuh merah semua ya. Kira-kira seperti itu ya modelnya. Oke. Nah, kemudian kami juga menggunakan pendekatan remote sensing. Ini untuk melihat aktivitas masyarakat. Nah, yang kita gunakan itu pendekatan kadar NO2. Jadi NO2 ini merupakan salah satu polutan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Tidak hanya kendaraan bermotor aja ya, tadi produksi energi, kayak pabrik, dan lain sebagainya ya. Itu juga mengeluarkan NO2. Artinya kalau banyak NO2-nya di atmosfer kita, berarti masih banyak aktivitas masyarakat. Kira-kira seperti itulah bahasa simpelnya. Nah, kadar NO2 ini masih bisa kita ukur dari satelit. Nah, satelit yang kita yang bisa mengukurnya itu adalah satelit Sentinel-5P. Nah, sebagai contohnya adalah Italia. Italia sudah melakukan lockdown, ya, lockdown total. Kita bisa lihat kadar NO2-nya hilang, ya. Yang tadinya besar ini rata, saya ambil rata dari 2019 sampai 2020 ya, saya ambil. Kemudian saya coba ukur di tanggal 19 sampai 24 Maret. Nah, lihat seperti ini. Jadi hilang NO2-nya ya. Nah, gimana dengan Indonesia?
Nah, ini kadar NO2 rata dari tanggal 19 sampai 24 Maret nih. Ya. Ya, ini masih tinggi kadar NO2-nya. Bandingkan dengan ini kadarnya ini sama nih ya, sekitar rata dari 2019 sampai 2020 ya. Ini ratanya. Seperti ini model pola spasialnya. Nah, ini kadar NO2 tanggal 19 sampai 24 ini masih tinggi. Jadi masih banyak masyarakat yang beraktivitas pada tanggal tersebut. Jadi belum melakukan social distancing ataupun physical distancing. Seperti itu ya. Nah, ini contoh, jadi di dalam si portal si COVID, kita coba memonitoring ya setiap 7 harian kadar NO2 di Pulau Jawa. Nah, ini contohnya dari tanggal 22 sampai 8 Maret seperti ini, 9 sampai 15, 16 sampai 20 tinggi-tingginya. Nah, kemudian sampai tanggal 5 April rendah kembali. Nah, ini contoh. Ini saya running lagi ya. Nah, seperti itu polanya ya. Nah, kemudian, nah ini adalah grafiknya. Ini di Jabodetabek ya. Ini Jabodetabek. Di tanggal 2 sampai 8 Maret rendah ya. Nah, entah kenapa di tanggal 16 sampai 22 Maret ini tinggi-tingginya nih. Nah, kemudian setelah tanggal 22 Maret ya, sampai sekarang 5 April, ini turun terus. Yang mudah-mudahan sih turun terus ya, sampai sekarang. Supaya tidak ada lagi aktivitas masyarakat di wilayah ya di DKI ya khususnya atau di Pulau Jawa. Seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang apa itu kontribusi informasi geospasial? Ini kalau saya lihat dari sudut pandang saya ya sebenarnya tadi untuk melihat wilayah persebaran penderita sehingga kita bisa melihat mana zona yang rawan, mana yang tidak. Sehingga itu menjadi alarm buat masyarakat. Masyarakat harus waspada karena kan setiap wilayah kan beda-beda. Ada wilayah yang memang belum ada juga wilayah memang sudah ada nih wilayah pasien sebaran pasiennya. Artinya situ zona rawan. Nah, peta ini akan menjadi penting buat mereka supaya mereka bisa waspada terhadap kondisi lingkungan tempat tinggal mereka seperti itu. Kemudian dari tadi kasus yang tadi mengenai pola spasial penjarahan spreading, nah atau forecasting. Nah, ini bisa digunakan, bisa dimanfaatkan untuk menyusun rencana mitigasi dan pengambilan kebijakan. Apakah perlu kita lockdown? Ya harusnya sih kalau kita selama keran dari keran mobilisasi itu belum ditutup, ya masyarakat itu pasti akan kemana-mana gitu kan. Nah, itulah bisa membuat penyebaran menjadi tidak terkontrol lagi seperti itu. Seperti model yang tadi saya gambarkan. Kemudian analisis risiko bisa juga untuk membuat rencana mitigasi dan pengambilan kebijakan. Kemudian membantu memahami karakteristik dan faktor penyebab seperti kayak tadi data remote sensing ya NO2 kita bisa melihat ternyata masih banyak masyarakat yang belum aware, belum melakukan social distancing dan lain sebagainya. Dilihat dari kandungan NO2-nya, itu bisa menjadi parameter ya, pendekatan untuk melihat aktivitas masyarakat. Nah, kemudian data tracking spasial nih. Nah, ini yang masih saya cari datanya. Kebetulan pada saat itu saya sudah diskusi dengan Telkom. Ternyata ada nih data tracking pasien ya yang bisa di tracking selama 14 hari ke belakang kemana aja lokasinya. Asalkan dia tidak jauh dari 30 km BTS yang ada di sekitar. Itu bisa di tracking. Nah, andaikan saja kita bisa dapat data ini, nah ini enak sekali. Kita bisa menganalisis spatial behavior-nya seperti apa nih si suspek ini. Sehingga kita bisa membuat model yang lebih detail lagi. Seperti itu. Nah, mungkin demikian Bapak, Ibu, Mas, Mbak yang bisa saya sampaikan mengenai apa yang sudah saya dan tim di Departemen Geografi lakukan ya untuk mengembangkan informasi geospasial ya untuk penanganan COVID-19 ini. Dan saya berharap ada masukan, kritik ya
untuk membangun supaya si portal yang sedang kami buat ini bisa menjadi lebih baik lagi. Baik, saya rasa seperti itu pemaparan dari kami. Saya kembalikan ke moderator